wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya Rifda Septianingsih. Saya dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta di angkatan tahun 2021. Ini saya akan memberikan materi dan pembahasan mengenai peta digital di wilayah Politeknik Negeri Malang. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kabar teman-teman dulu nih. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja untuk pembahasan materi mengenai Politeknik Negeri Malang. Teman-teman, ketika mendengar kata Politeknik Negeri Malang, apa sih yang terlintas di benak kalian? Apakah Politeknik Negeri Malang itu sebuah tempat, atau sebuah nama daerah, atau bahkan nama orang? Jadi teman-teman, Politeknik Negeri Malang adalah institusi pendidikan vokasi di Malang, di Jawa Timur. Yang kalian tahu sendiri, Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur. Kota yang sejuk ini merupakan tempat yang nyaman untuk belajar, karena Malang dikenal sebagai kota yang tenang. Selain itu, Malang memiliki beberapa institusi pendidikan yang berkualitas dan memberikan beragam pilihan program studi nih. Nah, Politeknik Negeri Malang itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan kita dengan sebutan Polinema, adalah salah satu institusi pendidikan yang menawarkan berbagai program studi baik dalam bidang rekayasa maupun jasa. Saat ini, Polinema memiliki 6 fakultas dan 17 program studi dengan program Diploma 3 dan Diploma 4. Nah, kalau Politeknik Negeri Malang ini itu mengarahnya ke program vokasi ya, di mana program vokasi sendiri adalah program belajar yang lebih dikhususkan untuk praktik dibandingkan dengan teori, berbeda dengan universitas. Kalau universitas kan kita lebih diajarkan untuk menambahkan ilmu mengenai teori ya, sedangkan kalau di Politeknik sendiri itu lebih banyak praktiknya daripada teorinya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, kita harus tahu dulu nih bagaimana sejarah dari Polinema. Gimana sih sejarahnya? Kita ikut yuk. Jadi, Politeknik Negeri Malang awalnya bernama Program Pendidikan Diploma Bidang Teknik Universitas Brawijaya, dibuka berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Mendikbud nomor 03/DJ-Kep/1979 yang didirikan oleh Bank Dunia dengan tenaga ahli dari Swiss. Lalu, pada tahun 1982, susunan organisasinya diatur melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 59 di tahun 1982, bernama Fakultas Non-Gelar Teknologi. Universitas Brawijaya mulai menerima mahasiswa dari angkatan pertama melalui 4 jurusan. Sebenarnya ini lebih dikenal dengan fakultas ya kalau sekarang, yaitu ada jurusan Teknik Elektronika, jurusan Teknik Listrik, jurusan Teknik Mesin, dan yang terakhir ada jurusan Teknik Sipil. Kemudian pada tahun 1986 dibuka lagi nih jurusan baru, yaitu ada jurusan Teknik Telekomunikasi, jurusan Akuntansi, dan jurusan Administrasi Niaga. Nah, jurusan Akuntansi dan jurusan Administrasi Niaga mendapatkan bantuan dari The Australian Project dengan tenaga ahli dari Australia. Kemudian pada tahun 1987 dibuka jurusan Teknik Kimia. Oleh karena itu, di Politeknik Negeri Malang itu tersedia program pendidikan Diploma 3 dan Diploma 4. Nah, apa aja sih fakultas dan program studi yang ada di Diploma 3 di Polinema? Jadi, yang pertama ada Fakultas Teknik Sipil dengan program studi konstruksi gedung dan program studi konstruksi sipil. Lalu yang kedua ada Fakultas Teknik Mesin dengan program studi teknik mesin. Yang ketiga ada Fakultas Teknik Elektro dengan program studi teknik listrik, program studi teknik elektronika, dan program studi teknik telekomunikasi. Yang keempat ada Fakultas Teknik Kimia dengan program studi teknik kimia. Yang kelima ada Fakultas Akuntansi dengan program studi akuntansi, dan yang terakhir ada Fakultas Administrasi Niaga dengan program studi kesekretariatan dan administrasi perkantoran. Lalu untuk jurusan D4-nya itu sendiri, itu kan baru dimulai dari tahun 2004 ya, dengan berdasarkan surat izin Dirjen Dikti juga. Nah, untuk program D4 sendiri itu ada D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi, ada D4 Teknik Otomotif Elektronik, ada D4 Sistem Listrikan, ada D4 Akuntansi Manajemen, ada D4 Pemasaran, ada D4 Teknik Elektronika, ada D4 Teknik
elektronika dan jaringan telekomunikasi digital, dan ada teknik informatika nih. Nah, bagaimana sih untuk masuk ke Politeknik Negeri Malang nih untuk kalian nih para mahasiswa baru yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi di Politeknik Negeri Malang? Jadi di jalur masuk Polinema itu ada 3 jalur dan ada 2 jalur kerjasama ya. 3 jalur umum ini ada jalur SNMPN Polinema yang menggunakan nilai rapot. Yang kedua ada jalur SBMPN Polinema yang menggunakan ujian ya kayak berbasis komputer seperti UTBK kalau di universitas, tapi kalau di Politeknik namanya SBMPN. Lalu ada jalur mandiri Polinema yang persyaratannya itu mengikuti Politeknik Negeri Malang itu sendiri. Lalu yang 2 jalur ini adalah jalur kerjasama Polinema dengan PT PLN dan jalur kerjasama Polinema dengan GMF Aero Asia. Nah, kita sudah sampai pada materi inti yaitu mengenai materi peta digital. Bagaimana sih peta digital dari Politeknik Negeri Malang itu sendiri? Pasti kalian penasaran ya gimana bentuknya Polinema dalam bentuk digitalnya. Oke, saya izin share screen dulu ya. Screen saya sepertinya sudah terlihat. Baik, kita mulai saja pembahasan mengenai peta digital Politeknik Negeri Malang. Kalian bisa perhatiin secara teliti di layar kalian itu terdapat peta penggunaan lahan Politeknik Negeri Malang. Nah, kalian bisa perhatiin keterangan yang ada di kolom samping kanan ya. Jadi itu ada 5 keterangan. Yang pertama ada keterangan pemukiman, yang kedua ada keterangan lahan terbuka, yang ketiga ada keterangan vegetasi, dan yang keempat ada keterangan perairan, dan yang terakhir ada keterangan jalan. Pada peta penggunaan lahan Polinema ini sendiri didominasi oleh keterangan lahan pemukiman yang terdiri dari gedung-gedung Universitas Brawijaya dan gedung-gedung Politeknik Negeri Malang, dan sebagian toko-toko yang ada di berdekatan dengan Polinema dan perumahan warga sekitar. Nah, untuk yang warna merah bata ini adalah lahan terbuka. Lahan terbuka ini terdiri dari lapangan dan gedung-gedung parkir ya, tempat parkir mobil atau motor para dosen dan mahasiswa. Dan untuk yang warna hijau ini adalah lahan vegetasi, di mana ini adalah pepohonan yang memanjang atau bisa kita sebut dengan hutan kota ya, hutan kota kecil yang memanjang sesuai lahan perairan. Sedangkan di yang warna biru ini adalah lahan perairan, itu adalah sungai yang memanjang mengikuti lahan vegetasinya. Nah, yang warna hitam ini adalah lahan jalan. Ini merupakan jalan utama yang membatasi antara Politeknik Negeri Malang dengan Universitas Brawijaya, yaitu Jalan Soekarno-Hatta. Untuk skala dari Polinema yang saya buat ini adalah saya memakai skala 1:40.000. Nah, Polinema ini menempati kampus yang representatif dengan lokasi yang sangat strategis, terletak di Jalan Soekarno-Hatta dengan luas lahan kurang lebih 13,8 hektar di kawasan barat Kota Malang. Gedung-gedung dalam kampus ditata sedemikian rupa sehingga kampus yang asri dan rindang. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan kampus, gedung-gedung yang ada itu berlantai 3 dan bahkan ada beberapa jurusan atau program studi yang mempunyai gedung dengan berlantai 8. Nah, gedung kantor pusat dengan bangunan yang sangat khas saat ini menjadi maskot Politeknik Negeri Malang. Pemeliharaan taman kampus terus ditingkatkan agar kampus terlihat indah dan menarik. Yang saya tunjuk ini merupakan gedung kantor pusat ya, yaitu maskot dari Polinema ini sendiri. Nah, lalu ketersediaan lahan terbuka hijau untuk menunjang suasana tenang dan segar juga terus diperhatikan guna menunjang kenyamanan sivitas akademika dalam aktivitasnya di kampus nih. Pada awal langkahnya sebagai pendidikan negeri, Politeknik Negeri Malang memiliki 551 tenaga pengajar dengan jumlah tenaga kependidikan sebanyak 389. Saat ini, Politeknik Negeri Malang merupakan perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia dengan jumlah mahasiswa yang terus meningkat, serta pengembangan jumlah tenaga pengajar profesional yang bersertifikasi dengan kualifikasi D4, sarjana S1, S2, S3 yang berasal dari lulusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Nah, lalu
Untuk menyalurkan minat bakat dan kreativitas mahasiswa sendiri, Polinema telah memberikan kesempatan dan fasilitas yang seluas-luasnya, baik dalam bentuk fasilitas fisik maupun unit kegiatan mahasiswa. Fasilitas fisik sendiri itu yang ada tersedia untuk menunjang kegiatan mahasiswa antara lain adalah gedung olahraga, lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan voli, fitness center, bulu tangkis, panjat tebing, dan ada juga koperasi mahasiswa. Nah, terdapat berbagai fasilitas meliputi gedung perkuliahan, gedung perkantoran, ruang multimedia, laboratorium, bengkel, studio, perpustakaan, sarana ibadah, unit pelaksana teknis, usaha karyawan, call center, internet atau WiFi, aula, dan gedung geraha Polinema. Serta ada ATM juga loh. Nah, untuk yang di pojok sini yang saya tunjuk, ini adalah gedung ATM Center. Dan untuk perpustakaan sendiri di Polinema itu ada dua tempat ya. Ada di yang warna oranye ini dan ada yang di sini. Sedangkan untuk gedung kampusnya ini berderetan di sini dan di sini. Nah, kenapa sih kita menggunakan peta penggunaan lahan Polinema ini secara digital? Tujuannya supaya kalian bisa meneliti atau melihat Politeknik Negeri Malang secara digital nih. Jadi kalian bisa tahu nih, oh ternyata penggunaan lahan Polinema itu sebenarnya tuh segini loh porsinya. Kayak misalkan pemukimannya itu ternyata lebih banyak ya dibandingkan lahan terbukanya. Oh dan ternyata luasnya itu segini, dan misalkan nantinya kalian misalkan mau membuka usahanya di dekat-dekat Polinema, kalian bisa menentukan lokasi yang strategis nih, misalkan kayak di sebelah perumahan ini nih, yang di luar orang-orang ini, kalian bisa membuka usaha di sana karena pasti strategis kan, dekat dengan jalan utama dan juga dekat dengan Universitas Brawijaya serta Politeknik Negeri Malang. Nah, itu adalah pembahasan materi dari mulai sejarah, program studi dan jurusan, dan gimana cara masuk ke Polinema, dan materi inti kita yaitu mengenai peta digital Politeknik Negeri Malang. Jadi sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pemilihan kata ataupun pengucapan saya dalam memberi materi hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.